Akuku. Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih ada perang rahasia yang terjadi di piring makan kita setiap hari? Nah, di kupasan kali ini, kita bakal ngebongkar pertarungan sengit antara perubahan iklim melawan para petani kita. Kamu pernah kan lagi pengen banget bikin sambal, pas lihat harga cabai di pasar langsung auto mundur? Atau mungkin sering dengar berita petani di mana-mana pada ngeluh gagal panen? Nah, ini semua tuh ternyata bukan kebetulan loh, ada benang merahnya. Oke, yuk kita mulai investigasi kita. Anggap aja kita lagi jadi detektif yang mau mecahin sebuah misteri besar, yaitu misteri gagal panen petani. Sebenarnya nih, di dunia pertanian ada resep klasik kenapa wabah hama bisa kejadian. Cuma butuh 3 bahan utama. Pertama, tanamannya lagi lemah atau rentan. Kedua, ada hama yang lagi ganas-ganasnya. Dan yang ketiga, lingkungannya pas banget buat si hama berkembang biak. Kalau tiga-tiganya ini ketemu, wabah pun meledak. Tapi ceritanya jadi makin seru. Soalnya sekarang ada hacker yang diam-diam masuk ke sistem dan ngacak-ngacak resep klasik ini. Bikin semua perhitungan jadi, berantakan. Dan siapa sih hacker ini? Jeng jeng jeng. Dalang utamanya adalah perubahan iklim. Yap, dialah yang mengubah aturan main di ladang para petani, bikin perilaku hama jadi makin gak ketebak. Nah, perubahan iklim ini tuh punya 2 tim andalan yang sering bikin heboh di Indonesia. Ada tim panas alias El Niño, yang jagoannya bikin kekeringan panjang sama suhu super gerah. Terus lawannya ada tim basah atau La Niña, yang kalau datang bawaannya hujan ekstrim dan bikin semua jadi lembab banget. Oke, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari tim panas alias El Niño, dan kita lihat geng hama apa aja yang dia bawa. Pas El Niño berkuasa, suhu kan jadi lebih panas. Buat kita mungkin cuma bikin keringetan, tapi buat beberapa hama ini tuh kayak undangan pesta. Contohnya, ulat gerayak jagung. Di suhu 32 derajat Celcius mereka jadi super aktif, bisa terbang lebih jauh, dan yang lebih ngeri lagi, sekarang mereka bisa nyerang kebun jagung di dataran tinggi yang dulunya aman sentosa. Nah, lihat deh efek domino yang serem banget ini di tanaman cabai. Waktu musim kering datang, hujan yang ibaratnya pembersih alami jadi hilang. Ini ngasih lampu hijau buat hama super kecil bernama thrips buat pesta pora. Siklus hidup mereka yang cepat banget bikin populasinya meledak, nyebarin virus, dan ujung-ujungnya bikin tanaman cabai jadi keriting. Inilah salah satu biang kerok kenapa harga cabai bisa tiba-tiba meroket. Sekarang kita pindah ke sisi lain medan perang. Yuk kita intip gimana pasukan dari tim basah La Niña beraksi. Kalau musim hujan ekstrim yang datang, jagoannya beda lagi. Sambutlah, pasukan Wereng Batang Coklat, atau biasa disingkat WBC. Ini nih, musuh bebuyutan para petani padi di seluruh Indonesia. La Niña ini nyiptain kondisi yang sempurna banget buat Wereng. Kelembaban tinggi bikin telurnya cepet netes. Terus karena hujan terus, petani sering tanam padi non-stop, yang jadinya kayak prasmanan 24 jam buat si Wereng. Ditambah lagi, penggunaan pupuk nitrogen berlebih itu ibarat ngasih suplemen penambah stamina buat mereka. Hasil akhirnya, hopper burn. Sawah jadi kering kerontang kayak habis kebakar. Ngeri kan? Oke, setelah dengar semua itu, mungkin kamu mikir, wah berarti semuanya kabar buruk dong. Tunggu dulu. Ada plot twist yang menarik banget dalam perang iklim ini. Ternyata perubahan iklim ini nggak selamanya bikin semua hama jadi makin kuat. Justru sebaliknya, kondisi yang jadi mimpi buruk buat beberapa tanaman, bisa jadi anugerah buat tanaman lainnya. Intinya dampaknya tuh kompleks, nggak sesimpel hitam dan putih. Dan slide ini nunjukin dualitasnya dengan sempurna. Di satu sisi, pas El Niño kering, penyakit jamur yang doyan banget sama tempat lembab, kayak busuk buah kakao, jadi nggak berkutik. Di sisi lain, pas La Niña basah, hujan deras justru jadi pahlawan yang mencuci bersih hama-hama kecil kayak thrips dari dedaunan. Keren ya? Jadi, poin paling pentingnya adalah kita harus paham medan perang yang baru ini kalau mau ngelindungin pasokan makanan di piring kita. Kita perlu strategi yang cerdas, nggak bisa asal-asalan lagi. Ini dia rangkuman peta perangnya. Untuk padi, saat kering waspada sama pengerek batang, tapi pas basah siap-siap sama wereng. Buat cabai, musim kering itu pestanya thrips. Dan untuk jagung, musim kering bikin ulat gerayak makin ganas. Nah, ngerti peta ini tuh langkah pertama buat petani biar bisa antisipasi, bukan cuma bereaksi. Terus gimana cara menangnya?
Jawabannya bukan cuma nyemprot pestisida lebih banyak, tapi harus lebih pintar. Kita butuh sistem peringatan dini berbasis iklim, jadi petani tahu musuh apa yang bakal datang. Kita juga perlu ngembangin bibit tanaman super yang tahan banting sama cuaca dan hama. Dan yang gak kalah penting, ngelola sawah dengan cara yang justru mendukung musuh alami para hama. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Di saat iklim makin gak menentu, strategi apa sih yang menurut kamu paling jitu buat ngelindungin isi piring kita di masa depan? Ini jadi PR buat kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di kupasan berikutnya.